Shop, idealnya nih, masak biasanya pakai alat-alat yang mumpuni ya, seperti panci, wajan, kompor, sampai air fryer. Tapi Sobat 7 pernah nggak nih masak pakai alat dari tanah liat? Kalau jalan-jalan dan kuliner ke Jawa sih masih banyak juga ya warganya yang pakai alat masak tradisional ini. Dan katanya sih bikin rasa makanan tambah lezat. Bahkan beberapa bulan terakhir sempat ngehits tuh sambal gami yang dimasak langsung di atas piring tanah liat. Nah, berikut olahan lezat dalam wadah tanah liat yang tak kalah nikmat. Ikan adalah salah satu daging yang bisa diolah dengan menggunakan banyak cara. Ikan juga merupakan hidangan favorit karena memiliki banyak vitamin ya sob. Apalagi kalau ikan dimasak dengan jamur dan campuran sayur-sayuran. Wah, sehat banget ya hidangan ini. Dilansir dari kanal YouTube Uncle Haji's Kitchen, ia memperlihatkan bagaimana ia memasak ikan bas menggunakan wadah tanah liat di atas oven. Pertama, ikan dibersihkan dulu nih sob, dan dicuci dengan air bersih. Nggak lupa juga, bumbu-bumbu disiapin ya. Untuk membuat hidangan ini, dibutuhkan bawang putih, perasan lemon, minyak olive, bumbu cabai, garam dan lada, kemudian diaduk. Nah, setelah bumbu tercampur, ikan-ikan yang sudah dibersihkan dibaluri dengan bumbu. Nah, lalu ada tanah liatnya buat apa sih? Wadah tanah liat ini digunakan untuk proses selanjutnya. Dari cuplikan videonya, Uncle Haji memotong-motong bawang bombay, kemudian ditaruh di atas wadah tanah liat dan menaruhkan ikan tadi di atasnya, dan juga menambahkan beberapa kondimen. Setelah ikan sudah dibumbui, ikan siap untuk di-oven di dalam tungku kayu, beserta dengan tambahan lauk lain, yaitu jamur yang juga ditaruh di atas wadah tanah liat. Terlihat semua proses masaknya tradisional ya sob? Daging domba mungkin memang bukan masakan khas dan yang paling disukai di Indonesia ya. Tapi nggak ada salahnya nih, sekali-kali mencoba olahan daging domba asap menggunakan wadah tanah liat ini. Dari kanal YouTube seorang pria yang bernama Ken Survival, ia memperlihatkan prosesnya memasak di tengah hutan saat sedang camping, sehingga alat yang digunakan sangat tradisional dan sederhana. Ken menggunakan kayu dan ranting pohon untuk membuat api dan memasak. Nah, di sini nih uniknya sob. Ken memasukkan semua bumbu masak ke dalam pot dari tanah liat yang ia bawa. Daging domba yang sudah dipotong-potong kemudian dicampur dengan bumbu yang ada di dalam pot, lalu diaduk rata dan kemudian dipanggang di atas kayu api. Bikin ngiler banget ya sob. Memasak adalah cara beberapa orang untuk healing dan melepaskan penat loh sob. Melalui kanal YouTube bernama Fairway Village Family, sepasang suami istri memperlihatkan kegiatan memasak mereka dengan pemandangan yang memanjakan penonton. Nah, apa sih yang ingin dimasak pasangan harmonis ini? Kalau tadi kita melihat cuplikan dari Kent yang memasak domba dengan cara disup, kali ini pasangan ini akan mengolah daging domba dengan roti loh sob. Mereka menggunakan roti sebagai pengganti nasi sehingga domba yang dimasak kemudian dihidangkan bersamaan dengan roti. Cara mengolahnya sebenarnya hampir mirip dengan sup tadi, namun bedanya ada pada kondimen dan bahan yang digunakan. Hidangan daging domba kali ini menggunakan beberapa bahan seperti kentang, tomat, paprika, dan bawang bombay. Kemudian semua campuran ini dimasukkan dalam pot dan dipanggang dalam tungku kayu. Setelah matang, daging domba tadi siap disajikan dan disantap bersamaan dengan roti dan teh stroberi yang mereka olah sendiri. Hidangan
wadah tanah liat kali ini diambil dari kanal YouTube Country Life Vlog yang berlokasi di Azerbaijan. Kalau dari tadi kita sudah melihat hidangan daging domba, kali ini ada hidangan sup ikan dalam cangkir nih sob. Seperti biasa, pertama-tama bahan yang ingin digunakan disiapkan dan dicuci terlebih dahulu agar bersih ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke hidangan utama yaitu ikan. Ikan yang akan diolah kali ini adalah ikan mas. Bahan yang sudah dicuci tadi dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk cangkir yang terbuat dari tanah liat. Begitu juga dengan bintang utama dari hidangan ini, yaitu ikan mas. Ikan mas dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam wadah tanah liat untuk dimasak bersamaan dengan bahan makanan lainnya. Setelah semua bahan sudah masuk dalam cangkir tanah liat dan sudah dibumbui dan dikasih air, cangkir-cangkir ini ditaruh di atas kayu bakar yang sudah disiapkan untuk proses memasak. Nah, setelah menunggu beberapa waktu, hidangan sudah matang dan siap disajikan. Agar visualnya lebih menggoda, tidak lupa juga ditaburi daun parsley nih sob. Sobat 7, kalian pernah dengar tentang biryani nggak nih? Biryani adalah makanan khas dari India yang berarti nasi. Biryani sendiri dimasak dengan ayam atau dengan muton. Di video kali ini, seorang pria India terlihat sedang memasak biryani dengan menggunakan kendi nih sob. Dan yang membuat hidangan ini unik adalah banyaknya bumbu dan rempah yang digunakan yang membuat rasa masakannya sangat kaya rasa. Terlihat si pria mencampur berbagai bahan, mulai dari ayam dan kentang, lalu ditambah dengan jahe, bawang putih, kunyit, bubuk cabai, lada, garam masala, cuka apel, dan terakhir menambahkan air ke dalam kendi-kendi. Setelah semua bahan sudah di dalam kendi, maka langkah terakhir adalah menambahkan nasi sebagai bahan terakhir. Dan kendi akan ditutup dengan aluminium foil, kemudian ditaruh di atas arang yang sudah dipanaskan. Nah, hidangan terakhir yang akan menutup koleksi hidangan dengan wadah tanah liat kali ini datang dari India lagi nih sob. India emang gak pernah gak unik ya, mulai dari cara masak hingga hidangan-hidangannya. Kali ini seorang pria membuat olahan makanan dari daging dengan menggunakan wajan yang besar. Setelah daging tersebut sudah dibumbui dan diaduk rata, daging itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah kendi dari tanah liat dengan tambahan berbagai bahan lainnya. Kendi-kendi yang sudah berisi daging tadi kemudian ditaruh di atas meja arang yang besar dan dimasak sampai matang dan mendidih. Tada! Hidangan siap disajikan. Nah Sobat 7, menggiurkan semua kan? Sekarang jadi pengen beli perabot tanah liat ya? Seperti apa reaksi pencuri yang tertangkap basah saat sedang beraksi? Akankah mereka membela diri atau gigit jari karena bakal masuk bui? What are you doing? Simak cerita selengkapnya besok ya Sob. Dan jangan lupa, Spotlight kini tayang 1 jam setiap hari. Dari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, serta setiap Sabtu dan Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.